Pemirsa, masalah stunting menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu seperti apa tantangan dan cara Pemprov Sumatera Utara mengatasi stunting? Perbincangannya akan dibawakan oleh rekan kami Gadis Bianca berikut ini. Pemirsa, pemerintah Sumatera Utara terus berupaya untuk menekan angka prevalensi stunting sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga 14% di tahun 2024. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, stunting memang masih menjadi masalah besar dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara, tidak hanya dampak fisik, namun juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Berdasarkan data pemirsa, penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 yang menyentuh angka 21,1% berhasil ditekan menjadi 18,9% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 2,2% yang terjadi tahun lalu ini diharapkan bisa ditingkatkan lagi pada tahun ini, sehingga target Presiden Joko Widodo bisa dicapai. Untuk itu sebenarnya yang menjadi tantangan dan kenapa stunting ini harus ditekan dan bagaimana cara pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatasi permasalahan stunting. Langsung saja kita bahas, sudah hadir bersama kami penjabat atau PJ Gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Fatoni. Apa kabar Pak Gu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Gadis. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro TV. Ya. Pak, kita bahas soal stunting. Iya. Pertama-tama saya mau tanya pendapat Anda Bapak terkait dengan stunting di Indonesia. Seperti apa sebetulnya dan di Sumatera Utara sebetulnya seperti apa Bapak? Iya, stunting ini perlu kita tangani bersama-sama. Ini masalah sumber daya manusia, karena balita, anak-anak inilah yang akan menjadi penerus kita nanti, akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, kemudian akan menjadi penggerak pembangunan dan ini menjadi lokomotif utama dalam pembangunan kita. Oleh karena itu di masa depan kita perlu sumber daya manusia yang unggul. Agar kita mempunyai sumber daya manusia yang unggul, maka stunting harus kita tangani bersama-sama. Pasti kita harus tangani secara cepat begitu ya, karena Iya. ini demi masa depan anak bangsa. Betul. Nah, berdasarkan data Pak, tahun 2023 lalu stunting di Sumatera Utara ini berhasil ditekan 2,2%. Iya. Begitu. Nah, memang apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai angka tersebut, Pak Gu? Iya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, maka perlu ditangani secara bersama-sama. Maka di Sumatera Utara telah kita canangkan gerakan penanganan stunting serentak se-Sumatera Utara. Oke. Gerakan ini sengaja kita buat agar seluruh elemen, seluruh komponen, seluruh stakeholder bersama-sama menangani stunting. Mulai dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di daerah, kemudian pemerintah daerah sendiri, kemudian Forkopimda, kemudian swasta dan masyarakat. Nah, ini kita akan jalankan bersama-sama dengan posisi masing-masing. Dengan pencanangan gerakan serentak, kita memulai suatu gerakan bersama-sama, serentak, terus-menerus dan berkesinambungan. Maka dari gerakan serentak ini semua akan memainkan peran masing-masing. Kita perlu juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, biar masyarakat tahu apa stunting, bagaimana penanganannya, apa dampaknya, sehingga masyarakat punya peran. Kemudian begitu juga BUMN, BUMD juga ikut bersama-sama. Nah, kalau kita semua bersama-sama maka penanganan ini bisa lebih komprehensif. Kalau kita lihat secara nasional, stunting memang tinggi dari sisi jumlah. Kalau kita tarik di provinsi masih tinggi, kabupaten mungkin juga masih agak besar. Tetapi kalau kita tarik ke desa, ke kelurahan, sebenarnya ini tidak terlalu besar. Mungkin ada 2, ada 3, ada 5. Nah, kalau penanganan stunting ini dimulai dari tingkat desa kelurahan, kita angkat anak asuh misalnya gitu. Semuanya kita angkat anak asuh di desa masing-masing. Baik oleh desa, kelurahan, kemudian nanti pengawasan dan pelaksanaannya oleh PKK, Posyandu, ini menjadi ringan. Maka penanganan pertama harus serentak, harus bersama-sama, kemudian kita mulai juga dari bawah. Nah, inilah yang dimungkinkan nanti penanganan stunting itu bisa lebih maksimal. Jadi penanganannya bukan hanya terhadap bayinya saja, tetapi juga terhadap ibu hamilnya, calon pengantinnya, dan juga terkait dengan aspek-aspek pendidikan, edukasi juga penting dilakukan. Selain itu Pak, masih ada upaya lainnya kah yang dilakukan? Ya, ada juga kita telah mencanangkan gerakan bedah rumah serentak se-Sumatera Utara. Ini kita membantu rumah-rumah yang tidak layak huni, kita perbaiki,
baik itu Aladin, yang kita perbaiki itu Aladin atap, lantai dan dinding. Ya, jadi itu kita perbaiki sehingga ini menjadi rumah sehat. Tadi selain perbaikan sanitasi, kemudian perbaikan bedah rumah, termasuk gerakan penanganan stunting serentak Sumatera Utara, ini menjadi kekuatan kita untuk menangani stunting secara komprehensif di Sumatera Utara. Oke, Ya, baik. bedah rumah ini cukup lumayan, cukup banyak juga. Kita ada anggaran dari APBN, ada anggaran dari APBD, anggaran dari Basnas, anggaran dari CSR, baik itu BUMN, BUMD, dan kemudian ada juga partisipasi dari masyarakat. Baik, Bapak sudah sedikit singgung soal gerakan serentak, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam, Pak. Yang mau saya tanyakan sekarang adalah kalau di Sumatera Utara sebetulnya daerah mana saja yang angkanya masih cukup tinggi dan kenapa di tempat atau di lokasi tersebut masih cukup tinggi angka stuntingnya, Pak? Ya, memang bervariasi. Ini ada yang kecepatannya cukup cepat dalam penanganannya, tetapi ada beberapa daerah yang masih tinggi, terutama daerah-daerah kabupaten, daerah-daerah yang masih banyak pedesaan itu cukup tinggi. Maka perlu kita lakukan sosialisasi. Nah, daerah-daerah yang tinggi ini sudah kita sampaikan untuk bergerak lebih cepat, bergerak lebih masif dengan menggandeng berbagai pihak. Bisa saja ada BUMD kita perankan di situ dengan dana CSR-nya. Begitu juga BUMN, swasta juga. Bahkan ada beberapa perorangan juga yang sudah menyediakan untuk bisa mendukung penanganan stunting ini. Nah, daerah-daerah ini sudah kita petakan, daerah yang tinggi kita akan intervensi dari provinsi, termasuk dari instansi yang ada di provinsi, sehingga kabupaten tidak sendiri. Begitu juga kabupaten sudah mengalokasikan anggaran, dari APBD-nya juga ada, tetapi dari dana desa, dari kelurahan, dana kelurahan dimungkinkan juga untuk bisa bersama-sama di situ. Dan kita sudah lakukan itu. Oke, ada kesulitan faktor geografis, Pak, untuk mencapai intervensi yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ke daerah-daerah terpencil misalnya? Iya, salah satunya juga faktor geografis. Daerah-daerah yang susah dijangkau tentu perlu upaya yang lebih keras kita untuk bisa menjangkau ke sana. Maka dengan peran pemerintah bersama-sama dengan aparat kecamatan, desa, kelurahan, ini akan lebih memudahkan kita. Oleh karena itu koordinasi dan keterpaduan menjadi sangat penting, sehingga upaya-upaya penanganan stunting baik terhadap anaknya maupun terhadap ibu hamil, terhadap calon pengantin perlu juga terus kita lakukan. Termasuk juga ke sekolah-sekolah, ke anak-anak remaja itu kita juga lakukan agar mereka juga bisa lebih sehat. Baik, Pak Gub, kita masih akan bahas mengenai penanganan stunting di Sumatera Utara khususnya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami pemirsa dan masih bersama dengan penjabat Gubernur atau PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Agus Fatoni. Pak, tadi kita sedikit bahas singgung soal kendala, tapi secara umum kalau bahas kendala, apa sih yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menangani penanganan atau menekan angka stunting di Sumatera Utara, Pak? Ya, selain kondisi geografis juga tentu masalah ekonomi. Jadi rata-rata masalah stunting ini dialami oleh ekonominya yang menengah ke bawah. Itu juga masalah. Kemudian masalah sanitasi juga sering jadi masalah. Maka di Sumatera Utara juga sudah kita canangkan gerakan pembangunan sanitasi serentak se-Sumatera Utara. Jadi kita juga memperbaiki sanitasi, memperbaiki kamar mandi, toilet, dan lain sebagainya. Termasuk juga pemahaman terhadap stunting itu sendiri. Ini yang terus kita lakukan edukasi, kita lakukan sosialisasi agar masyarakat juga bisa memahami stunting itu seperti apa, kemudian bagaimana penanganannya, apa yang harus dilakukan, dan dampaknya seperti apa. Oke, baik. Jadi ada korelasinya ya antara sanitasi dan juga ada juga gizi begitu ya? Termasuk itu juga. Baik, kalau kita lihat ada salah satu strategi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian memberikan TTD, tablet tambah darah untuk remaja putri. Iya. Boleh dijelaskan ini tablet apa sih, Pak, dan keefektifannya seperti apa? Ya, tablet tambah darah ini kita berikan secara masif kepada anak-anak remaja. Kita juga lakukan masuk ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke SMP, untuk bisa memastikan bahwa remaja-remaja putri ini sehat. Kita cek dulu kondisi darahnya, kemudian yang merasa kurang kita berikan tablet tambah darah dengan porsi yang lebih, kemudian yang sehat juga tetap kita berikan. Dan ini kita lakukan secara masif. Kita juga ada gerakan serentak pemberian tambah darah. Jadi gerakan pemberian tambah darah serentak se-Sumatera Utara juga sudah kita lakukan. Ini melibatkan dinas pendidikan, melibatkan dinas-dinas lain, termasuk juga melibatkan masyarakat agar remaja putri itu sehat dari awal, termasuk nanti untuk calon-calon pengantin. Itu juga kita lakukan.
Oke, jadi gerakan serentak ini sangat penting ya Iya. untuk penanganan stunting di Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi anak-anak remaja putri ini harus sehat. Darahnya juga harus betul-betul sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi nanti pada saat menikah, pada saat hamil, pada saat melahirkan, kondisinya betul-betul sehat. Karena pengaruh dari stunting ini juga dipengaruhi oleh kondisi ibu hamilnya, termasuk pengantinnya sebelum hamil. Oke. Pak, kalau targetnya di tahun 2024 ini kan Sumatera Utara bisa menekan angka stunting hingga 14,5%. Iya. Sementara di tahun 2023 yang dicapai adalah 18,9%. Berarti ada target nih menekan 4,4%, Pak. Iya. Bagaimana optimisme yang dibangun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melihat dan upaya yang dilakukan apa untuk bisa mencapai target ini? Ya, 4% itu memang angka yang lumayan yang harus kita kerja keras. Maka kami sudah sampaikan ke seluruh jajaran agar kita bekerja lebih keras lagi, lebih maksimal lagi agar pencapaian penurunan 4% ini bisa dilakukan. Maka dengan gerakan serentak tadi itu membuat semua merasa terlibat. Jadi merasa semua dilibatkan, merasa yang lain juga punya tanggung jawab yang sama. Nah, dengan adanya gerakan serentak itu kita lakukan pendataan juga. Kita lakukan pendataan, pastikan anak-anak yang stunting itu di mana saja, by name by address. Kemudian ibu hamil juga kita monitor, kita data, termasuk juga calon-calon pengantin. Kemudian kita juga sediakan alat-alat penimbang di posyandu. Kita juga pastikan anak-anak yang stunting ini mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Itu terus kita lakukan. Misalnya di desa-desa dalam pemberian makanan tambahan ini, makanan sehat dan bergizi ini, seimbang ini juga melibatkan PKK dan posyandu. Baik. Nah, yang paling penting pemberian makanan ini misalnya harus dipastikan bahwa makanan itu betul-betul dimakan oleh bayinya. Jadi diberikan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk sembako atau uang. Oke. Nanti kalau sembako atau uang bisa habis dalam 1-2 hari. Dimanfaatkan untuk yang lain. Untuk yang gitu ya. lain bisa dimanfaatkan orang tuanya, bisa beli pulsa kalau uang, kalau Baik. makanan nanti bisa dimakan orang tuanya. Maka Baik. perlu sekali kebersamaan kita, kekompakan kita sehingga kita bersama-sama menangani stunting ini. Baik, harus kerja bersama tentunya Ya, ini kerja adalah bersama. PR bersama gitu ya. Iya. Pak, yang saya dengar nih Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting tingkat provinsi tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden. Iya. Boleh diceritakan mengenai capaian ini, penghargaan ini dan bagaimana prosesnya sampai Sumatera Utara bisa mencapainya? Ya, kita bersyukur mendapatkan penghargaan itu. Sebenarnya penghargaan itu bukan tujuan. Penghargaan itu bagian dari capaian yang sudah kita lakukan. Dan kita bersyukur kita mampu menurunkan stunting cukup signifikan, termasuk yang terbaik di Indonesia. Kita mendapatkan penghargaan, kemudian kita dapat dana insentif. Oke. Dana dalam rangka mendukung lebih lanjut penanganan stunting itu. Upaya ini bisa mendapatkan penghargaan karena hasilnya bagus. Hasilnya bagus karena kerjasama dan kerja bareng-bareng tadi. Iya. Kerja bergerak serentak, kerja sama-sama, semua merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Sehingga ini yang perlu kita lanjutkan nanti dan mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi dari yang sudah kita hasilkan. Baik, Pak Gub, terakhir sebelum kita tutup, ada yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, bagaimana kita sama-sama bisa mencegah stunting, bisa menekan angka stunting bersama. Silahkan, Pak. Iya, jadi stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus bisa menangani bersama-sama, baik dari pemerintah, dari BUMN, BUMD, dari swasta, dan juga masyarakat. Dengan peran masing-masing. Kita juga di masyarakat juga harus bisa ikut berempati, ikut merasakan bagaimana penanganan stunting ini kita bisa atasi. Mungkin ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, nanti disampaikan kepada pemerintah mulai dari pemerintah desa, sehingga nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Stunting ini perlu kita atasi bukan hanya terhadap bayinya saja, tetapi juga terhadap ibu hamilnya harus makanannya sehat dan bergizi, termasuk juga calon pengantin, termasuk juga remaja-remaja putri, harus kita pastikan semua sehat. Sehingga kita bukan mencegah, bukan hanya melakukan satu hal saja, tetapi kita juga melakukan dari hulu hingga hilir. Dari semuanya perlu kita lakukan bersama-sama. Baik. Artinya secara komprehensif mulai dari calon ibunya dirawat, dijaga kesehatannya, sampai nanti bayinya juga dijaga, dirawat, dipastikan gizinya diberikan yang terbaik, begitu ya Pak ya?
Baik, terima kasih PJ Gubernur Sumatera Utara Pak Agus Fatoni sudah hadir bersama kami di Metro TV dan membahas soal stunting di Sumatera Utara. Kita harapkan pemirsa Sumatera Utara khususnya dan juga Indonesia secara umum bisa terbebas dari stunting dan anak-anak Indonesia di masa depan bisa tumbuh dengan sehat dan juga bisa memberikan prestasi cemerlang tentunya untuk Indonesia. Ya Pak Agus Fatoni ya. Terima kasih Mbak Baik. Gadis. Mudah-mudahan yang semua kita lakukan ini juga akan dilakukan secara serentak. Semakin banyak yang ikut berpartisipasi sehingga hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih Pak Gub sudah hadir bersama kami di Metro TV. Dan demikian pemirsa perbincangan kami kali ini terkait dengan stunting. Kami akan segera kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.